Halo peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menerangkan tentang rangkaian pengunci pada pengendali elektropneumatik. Oke, langsung saja kita buka elektropudismnya. Setelah itu kita buka dokumen baru. Oke, Bapak rancang dulu untuk pneumatiknya. Oke, udah jadi. Selanjutnya kita tentukan dulu untuk pengaktifan katupnya itu. Yang pertama, untuk ke belakang kita menggunakan spring, untuk bisa maju kita menggunakan solenoid. Dan kita tandai dulu solenoidnya dengan label A. Oke, sudah selesai. Selanjutnya mari kita buat diagram elektriknya. Yang pertama kita taruh dulu 24 volt. Terus selanjutnya ada 0 volt. Oke, karena kita akan menggunakan rangkaian pengunci, kita perlukan komponen tambahan yaitu relay. Ya, di sini kita menggunakan relay ini dan ada macamnya, ada relay leader, ada relay counter, terus ada off delay dan on delay. Oke, relay ini memiliki kaki-kaki atau banyak kontak, entah itu NO ataupun NC. Ya, jadi relay ini memiliki kontak-kontak, ada NO, ada NC. Nah, untuk sistem pengaktifannya itu menggunakan magnetic kontaktor. Nah, magnetic kontaktor. Jadi kontaktor itu adalah kontak-kontaknya sebagai kontak, dan magnetic itu adalah sistem untuk pengaktifannya. Jadi kontak yang ada di relay ini akan aktif jika magnetnya aktif gitu. Jadi ada sumber yang mengaktifkan si magnetnya itu. Oke, dan selanjutnya mari kita pasang push button off. Nah, push button off menggunakan NC ya, normally close. Kenapa normally close nanti dijelaskan sambil berjalan ya. Ini kalau sudah selesai. Oke, kita hubungkan dulu, terus kita ubah labelnya menjadi off sebagai tanda push button off. Terus selanjutnya ada push button on ya, kita pasang di sejajar, jadi menggunakan logika N yang kemarin kita pelajari. Kita beri label on. Oke, sebelumnya itu untuk relaynya kita beri label K. Nah, karena kita relaynya bakal menggunakan banyak, maka kita beri kode 1, jadi K1. Oke, selanjutnya kita hubungkan kabelannya. Nah, jika hanya seperti ini, hasilnya itu seperti yang pernah kita simulasikan di video-video sebelumnya. Jadi ketika tombol on-nya ditekan, ya hanya nyala gitu K1-nya, tapi ketika dilepas dia akan kembali mati. Jadi K1-nya tidak akan aktif atau relay tidak akan aktif. Nah, tujuan kali ini kita akan membuat rangkaian penguncinya menggunakan kontaknya K1 ya. Jadi menggunakan kontaknya K1 untuk mengaktifkan atau mengunci K1-nya tetap menyala gitu. Biar K1-nya tetap menyala. Itulah tujuan dari rangkaian pengunci. Nah, untuk kontaknya itu kita menggunakan ini ya, max switch. Menggunakan max switch. Nah, max switch sendiri ini adalah normally open ya. Jadi kontak normally open, tapi tidak seperti push button bentukannya. Dan ini adalah
kebalikannya dari max switch, yaitu break switch. Oke, jadi ini NC-nya gitu. Oke, selanjutnya dari switch ini kita beri ini ya, kita beri label dulu yang sama dengan relay atau coilnya K1. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika K1-nya aktif, maka kontak NO ini yang dari K1 juga akan aktif. Nah, tujuannya adalah untuk mengunci gitu, agar tetap relay tetap nyala ya. Nah, selanjutnya kita hubungkan di antara off dan on untuk masukan dari K1 yang atas, dan keluaran dari K1-nya itu kita hubungkan di antara on dan K1 ya, masukkan di situnya di antara situ. Nah, ini adalah rangkaian pengunci pada kendali elektropneumatik. Nah, hasilnya seperti apa? Mari kita simulasikan. Nah, tujuannya kontak K1 ini adalah untuk mengunci sehingga K1-nya tetap menyala. Nah, ketika ditekan tombol on dan dilepas, nah seperti ini. Nah, yang tanda merah ini adalah sumber yang dari 24 volt itu melalui kontaknya K1, sehingga K1 menerima sumber dan tetap menyala. Dan ketika K1 tetap menyala, maka kontaknya K1 pun menyala gitu. Dan untuk memutuskannya itu adalah menggunakan tombol off yang normally close tadi. Nah, seperti ini tuh. Sehingga digunakan untuk memutuskan sumber yang masuk ke relay K1, sehingga kontaknya K1 pun ikut kembali normally open. Nah, seperti itu. Nah, terus bagaimana untuk direalisasikan kepada pistonnya gitu? Nah, kita tinggal tambahkan saja max switch-nya normally open dan kita beri label K1. Kan tadi relay itu adalah kumpulan dari kontak-kontak ya, yaitu normally open atau normally close. Nah, untuk mengaktifkan solenoid A ini supaya pistonnya bisa maju, kita menggunakan kontaknya relay K1 yang normally open. Jadi ketika aktif, nanti pistonnya juga akan aktif maju gitu. Nah, itu untuk sumbernya itu kita langsung saja, tidak apa-apa, langsung dari 24 volt masuk ke K1, terus keluaran dari K1-nya masuk ke solenoid. Nah, untuk solenoidnya kita beri label A biar sama dengan solenoid yang ada di pneumatiknya gitu. Terus kita hubungkan 0 voltnya. Nah, ini dia. Ini sudah selesai, terus kita simulasikan, kita coba simulasikan. Ketika kita tekan tombol on dan kita lepas, maka pistonnya akan maju dan tidak akan kembali sebelum menekan tombol off. Nah, ini adalah rangkaian pengunci. Oke, selanjutnya kita akan mengenal magnetic contactor atau relay yang biasa kita gunakan di bengkel gitu. Oke, ini adalah magnetic contactor atau relay yang digunakan di bengkel kita. Mereknya itu Omron MY4N. Nah, untuk konfigurasinya itu adalah seperti ini ya. Konfigurasi dari Omron MY4N ini memiliki kaki-kaki ya, kita sebut kaki-kaki itu dari 1 sampai 14. Yang 14 ini adalah menerima 24 voltnya, sedangkan yang 13 adalah 0 voltnya gitu. Jadi sambungannya 14 itu 24 volt, yang 13 itu adalah minusnya gitu ya. Dan ini sebagai pengaktif relaynya gitu, pengaktif coil seperti pada gambar rangkaian elektrik itu.
Nah, terus ada kaki 159, 26, 10, 37, 11, 48, 12. Nah, untuk penerima sumbernya itu adalah kaki 9, 10, 11, dan 12. Nah, ini sumber kontak yang di atas itu, yang dicontohkan tadi di diagram elektriknya ya. Nah, dari 9 ini sambungannya itu menuju 1 sebagai NC. Jadi keluarannya itu kaki 1 itu adalah NC-nya. Ya, misalkan kita menghubungkan di atasnya itu 9 pada diagram elektrik, maka NC-nya itu adalah kaki 1 gitu. Nah, ketika relaynya aktif, maka itu akan terbuka. Jadi yang tadinya NC akan jadi NO. Begitupun untuk kaki 2, 3, dan 4. Nah, sedangkan untuk kaki 5, 6, 7, dan 8 itu adalah kontak NO-nya ya. Jadi ketika relaynya aktif, 5 itu akan jadi outputan dan memberikan daya gitu. Dari kaki 9 ya, yang menerima sumber menuju kaki 5, dan 5 itu kita kirim atau hubungkan ke outputan seperti solenoid atau lampu gitu. Yang tadinya NO jadi NC, nah maka akan terhubung gitu. Ya, ini adalah konfigurasi dari magnetic kontaktornya ya, yang ada di bengkel. Oke, selanjutnya adalah pengerealisasian. Pertama, kita hubungkan power supply ke 24 voltnya boxkit, sehingga terminal dari boxkit menerima 24 volt. Terus selanjutnya itu ada dari power supply menuju 0 volt. Oke. Tombol yang paling atas ini adalah off, ini adalah on. Oke. Menggunakan kabel jack dari power supply atau terminal power supply menuju tombol off yang normally close. Terus keluaran dari off itu menuju tombol on yang normally open. Oke, sama seperti diagram elektriknya gitu. Terus kita menggunakan kabel jack skun. Nah, dari tombol on ini kita akan langsung menghubungkan ke magnetic kontaktor atau relaynya ya, yang kaki 14 dan 13. Ya, karena ini adalah tombol on, keluaran tombol on menuju ke kaki 14-nya relay gitu. Oke, kita sambungkan. Terus kita menggunakan obeng untuk agar kuat ya, jadi tidak cepat atau tidak lepas gitu. Oke, ini untuk satu jalur. Terus kemudian jack skun lagi kita hubungkan ke 0 volt, kaki 13 menuju 0 volt. Oke, kita kencangkan. Oke, ini adalah rangkaian penguncinya gitu. Kita menggunakan jack skun lagi. Ya. Kan di antara off dan on. Nah, coba taruh di kabel jacknya off. Kemudian di kabel jacknya off menuju kaki 9. Ya, kaki 9 ini adalah kaki 9 sebagai sumber penerima dari sebagai penguncinya gitu. Nah, terus dari kaki 9 ini kan ada kaki 1 dan kaki 5. Nah, kaki 1 itu adalah normally close-nya, dan kaki 5 ini yang atas ini itu adalah normally open-nya. Jadi kita hubungkan dengan kaki 5.
Kemudian kita kencangkan. Ya, kabel penghubungnya kita masukkan di antara tombol on atau yang menuju coil. Tapi kita di sini menggunakan jack, jadi kita masukkan saja di lubang jacknya tombol on. Oke, ini adalah rangkaian pengunci. Nah, ini ada pembuktiannya ketika kita menekan tombol on. Nah, maka relaynya aktif. Nah, ini ada indikator lampunya. Ketika off, mati. Ketika on, hidup. Ya, ini sudah mengunci. Kan biasanya ketika kita menekan tombol on, ini hanya akan nyala ketika tombol on ya. Tapi ini kita menggunakan rangkaian pengunci. Oke, untuk perealisasian ke piston, kita juga membutuhkan komponen kabel tambahan ya kan, seperti pada rangkaian elektrik dari sumber 24 volt. Kita masukkan ke salah satu kaki sumbernya itu ya kan. Ini ada kaki 9, 10. Nah, kita hubungkan ke kaki 10 sebagai sumber dari kontaknya. Nah, yang keluaran dari kaki 10 itu adalah 6. Oke, dari kaki 6 kita hubungkan menuju solenoid. Ya, solenoid yang plus. Terus untuk yang minusnya kita juga hubungan ke 0 voltnya power supply. Ya, 0 voltnya power supply. Oke, ini kita dicoba. Kita tekan tombol start, maka aktif. Ya, relaynya aktif. Kemudian menuju solenoid dan solenoidnya juga aktif. Jadi ada indikator lampunya. Oke. Ketika kita menekan tombol off, ya relaynya mati dan solenoidnya pun mati gitu ya, off. Oke. Bisa juga kita menggunakan outputan lain seperti ini. Tombol on, kita menyalakan lampu. Oke, sekian itu. Ini tugas untuk kalian adalah membuat rangkaian elektrik ya menggunakan double solenoid. A plus untuk piston maju, A min untuk piston mundur. Oke. Bagaimana kondisi awalnya? Nah, kondisi awalnya adalah seperti ini. Pistonnya dalam keadaan A+. Ya. Jadi dalam keadaan piston maju di A+. Tapi ketika tekan tombol on sekali dan kita lepas, piston akan mundur. Jadi katupnya pada kondisi A-. Ya, pada solenoid A- yang aktif. Nah, ketika kalian menekan tombol off, maka akan kembali ke posisi semula, yaitu A+. Nah, kalian buat rangkaian elektriknya sesuai dengan rangkaian pengunci yang sudah dipelajari pada video kali ini. Oke. Sekian video kali ini, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.